Masa remaja. Masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan dalam hal fisik, psikologis, dan intelektual. Masa ini merupakan transisi atau perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Kategori usia remaja menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN adalah 10-24 tahun. Kemenkes RI 2012. Pubertas pada perempuan lebih cepat matang dibandingkan dengan laki-laki dalam waktu kurang lebih 3 tahun. Perkembangan seks primer pada remaja perempuan ditandai dengan menstruasi. Menstruasi yang terjadi pertama kali disebut dengan menarche. Menstruasi adalah pendarahan pada uterus atau rahim karena proses pelepasan lapisan dinding rahim yang mengandung banyak pembuluh darah secara periodik dan berulang. Ini menurut Roshida pada tahun 2019. Proses menstruasi diawali degenerasi pada korpus luteum yang membuat progesteron dalam darah menurun. Korpus luteum mengalami degenerasi karena tidak terjadi pembuahan pada ovum, sehingga hanya dapat bertahan selama 12-14 hari sampai masa menstruasi berikutnya. Selanjutnya terjadi penyusutan dan digantikan jaringan parut, sehingga pada masa itu endometrium di permukaan dinding uterus mengalami peluruhan dan terjadi perdarahan. Menurut Hermawan pada tahun 2018, menstruasi berlangsung selama kurang lebih 7 hari dengan panjang siklus menuju menstruasi selanjutnya sekitar 22 hingga 35 hari. Sedangkan siklus yang kurang atau lebih daripada itu termasuk dalam gangguan siklus menstruasi. Hormon progesteron yang tidak berfungsi maksimal akan menyebabkan terganggunya siklus menstruasi. Gangguan siklus menstruasi yang kurang dari 22 hari disebut polimenorea atau siklus pendek. Siklus menstruasi lebih dari 35 hari disebut oligomenorrea atau siklus panjang. Dan tidak terjadi menstruasi selama lebih dari 3 bulan disebut amenorrea. Gangguan siklus menstruasi dapat terjadi karena adanya faktor resiko. Beberapa di antaranya adalah gangguan psikologis seperti stres, tingkat aktivitas fisik, kelelahan, dan berat badan atau diet. Keadaan stres yang ada pada individu berbeda-beda tergantung dari kondisi tubuh dan stresor individu tersebut. Beratnya tingkat aktivitas fisik memiliki hubungan kuat dengan kejadian siklus menstruasi yang tidak teratur. Aktivitas fisik yang terlalu berat dapat terjadi kelelahan dan mempengaruhi produksi hormon. Kelelahan terjadi dapat berubah kelelahan fisik dan kelelahan mental. Kelelahan fisik berakibat pada penurunan kapasitas daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang menurun menyebabkan gangguan hipotalamus sehingga kemudian yaitu review jurnal. Yang pertama, identitas jurnal. Identitas jurnal terdiri dari judul yaitu menstruasi, irregularity and musculoskeletal injury in female high school athletes atau ketidakteraturan menstruasi dan muskuloskeletal cedera pada atlet SMA putri. Kemudian jenis jurnalnya yaitu Journal of Athletic Training, volume dan halaman, volume 47 nomor 1 dan halaman 74 sampai 82. Tahun terbitnya yaitu Februari 2012 dan penulisnya yaitu Jill M. Nissenbaum dan kawan-kawan. Adapun latar belakang dari jurnal ini adalah tentang pentingnya memahami hubungan antara ketidakaturan menstruasi atau MI dan cedera muskuloskeletal pada atlet perempuan di salah satu sekolah menengah atas. Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa gangguan menstruasi dapat berdampak pada kesehatan tulang dan meningkatkan resiko cedera pada atlet perempuan. Namun, informasi yang diberikan terbatas mengenai hubungan antara MI dan cedera pada populasi atlet perempuan di sekolah menengah atas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, menentukan prevalensi dan hubungan antara ketidakaturan menstruasi dan cedera
muskuloskeletal pada atlet perempuan di sekolah menengah atas. Dan yang kedua, mengidentifikasi dampak MI terhadap cedera yang dialami oleh atlet perempuan di lingkungan sekolah menengah atas. Yang ketiga, menyelidiki apakah atlet yang melaporkan MI memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami cedera yang lebih parah dibandingkan dengan atlet yang memiliki siklus menstruasi yang normal. Yang keempat yaitu mendorong program edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan manajemen terkait MI serta potensi efeknya terhadap cedera pada atlet perempuan di sekolah menengah atas. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian cross-sectional study, di mana pengumpulan data didapatkan melalui kuesioner yang diisi oleh 249 atlet perempuan dari 3 sekolah menengah atas. Kuesioner tersebut mencakup informasi tentang jenis cedera, jumlah hari kegiatan olahraga yang terlewatkan, dan riwayat menstruasi atlet dalam setahun terakhir. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah 249 atlet perempuan dari 3 sekolah menengah atas yang berpartisipasi dalam 33 tim olahraga interskolastik, tim tari, dan tim cheerleading atau pompon selama tahun ajaran 2006 sampai 2007. Para atlet ini tetap berada dalam daftar tim sepanjang musim dan merupakan subjek penelitian untuk mengeksplorasi prevalensi ketidakaturan menstruasi atau MI dan cedera muskuloskeletal serta hubungan di antara keduanya. Baik, berikutnya hasil penelitian. Yang pertama, prevalensi ketidakaturan menstruasi MI pada atlet perempuan di sekolah menengah adalah 19,7%, sedangkan prevalensi cedera muskuloskeletal adalah 63,1%. Yang kedua, atlet yang melaporkan MI mengalami persentase cedera yang lebih parah, melewatkan lebih dari atau sama dengan 22 hari latihan atau kompetisi dibandingkan dengan atlet yang melaporkan menstruasi normal. Yang ketiga, meskipun trennya tidak signifikan, atlet dengan MI hampir 3 kali lebih mungkin mengalami cedera yang mengakibatkan melewatkan 7 atau lebih dari kegiatan olahraga dibandingkan dengan mereka yang mengalami cedera yang mengakibatkan melewatkan 7 hari atau kurang. Selanjutnya kelebihan, yaitu yang pertama, ukuran sampel yang besar atau 249 meningkatkan kepercayaan dan generalisabilitas temuan penelitian. Kedua, penelitian ini berfokus pada atlet perempuan di sekolah menengah yang merupakan kelompok yang penting untuk dipelajari karena rentan terhadap ketidakaturan menstruasi dan cedera muskuloskeletal. Yang ketiga, penggunaan kuesioner yang telah diuji keandalannya untuk mengumpulkan data tentang ketidakaturan menstruasi dan cedera muskuloskeletal. Yang keempat, analisis hubungan antara ketidakaturan menstruasi dan cedera muskuloskeletal memberikan wawasan penting tentang dampak kondisi kesehatan reproduksi pada kesehatan atlet dan kinerja olahraga mereka. Yang kelima, penelitian ini memberikan dasar untuk rekomendasi program edukasi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan manajemen ketidakaturan menstruasi serta potensi efeknya terhadap cedera pada atlet perempuan di sekolah menengah. Kekurangan penelitian. Yang pertama,
tidak adanya data klinis atau laboratorium untuk secara akurat menilai status menstruasi peserta, sehingga hasil penelitian ini mungkin terbatas dalam hal keakuratan. Yang kedua, tidak adanya intervensi yang dilakukan oleh peneliti, sehingga tidak ada informasi tentang efektivitas tindakan tertentu terhadap ketidakaturan menstruasi dan cedera muskuloskeletal. Yang terakhir, tidak adanya informasi tentang aktivitas fisik yang lebih spesifik seperti intensitas dan durasi latihan yang dapat mempengaruhi hubungan antara ketidakaturan menstruasi dan cedera muskuloskeletal. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat hubungan antara ketidakaturan menstruasi dan cedera muskuloskeletal pada atlet perempuan di sekolah menengah atas. Atlet yang melaporkan ketidakteraturan menstruasi memiliki risiko cedera yang lebih tinggi, terutama cedera yang mengakibatkan absen dari latihan atau kompetisi selama periode waktu yang lebih lama. Hal ini menunjukkan pentingnya pemantauan dan manajemen ketidakaturan menstruasi pada atlet perempuan untuk mengurangi risiko cedera dan mempromosikan kesehatan yang optimal. Rekomendasi untuk program edukasi yang fokus pada peningkatan pemahaman dan manajemen ketidakaturan menstruasi serta keseimbangan energi pada atlet perempuan di sekolah menengah atas juga disarankan untuk mencegah atau mengatasi disfungsi menstruasi dan potensi dampaknya terhadap kesehatan dan kinerja atlet.